Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Cornelia Yulianti. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi hukum dasar kimia. Simak video penjelasan berikut ini. Hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia dipelajari untuk mengerti cara kerja dan konsep dalam dunia kimia. Ada beberapa hal yang harus dipelajari sebelum mengerti hukum dasar kimia, yakni massa atom relatif dan massa molekul relatif. Dalam materi ini akan dibahas secara keseluruhannya. Sebelum mempelajari hukum dasar kimia, kita harus paham tentang massa atom relatif AR dan massa molekul relatif MR. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasan berikut ini. Massa atom relatif atau AR. Massa atom relatif merupakan massa dari suatu atom yang didasarkan pada kelimpahan isotop di alam. Untuk mempermudah perhitungan, massa atom relatif juga dapat dinyatakan sebagai perbandingan massa satu atom dan 1/2 massa satu atom C-12. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Massa molekul relatif atau MR. Massa molekul relatif merupakan perbandingan antara massa satu molekul unsur atau senyawa dan 1/2 massa satu atom C-12. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Massa molekul relatif juga menunjukkan massa total relatif unsur-unsur penyusun suatu molekul. Pertama, hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier dicetuskan oleh ilmuwan asal Paris, yaitu Antoine Laurent Lavoisier. Dalam penelitiannya, Lavoisier membakar merkuri cair berwarna putih dengan oksigen sampai dihasilkan merkuri oksida berwarna merah. Tidak sampai situ saja, Lavoisier memanaskan merkuri oksida sampai terbentuk merkuri cair berwarna putih dengan oksigen dan oksigen. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa massa oksigen yang dibutuhkan pada proses pembakaran sama dengan massa oksigen yang terbentuk setelah merkuri oksida dipanaskan. Oleh karena itu, hukum Lavoisier dikenal sebagai hukum kekekalan massa. Adapun pernyataan hukum Lavoisier adalah sebagai berikut. Yang kedua, hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Seorang ilmuwan asal Prancis, Joseph Louis Proust, meneliti perbandingan massa unsur yang terkandung di dalam suatu senyawa pada tahun 1799. Penelitian itu membuktikan bahwa setiap senyawa tersusun atas unsur-unsur dengan komposisi tertentu dan tetap. Oleh karena itu, hukum Proust dikenal sebagai hukum perbandingan tetap. Adapun pernyataan hukum Proust adalah sebagai berikut. Yang ketiga, hukum Dalton, hukum perbandingan berganda. Seorang ilmuwan asal Inggris, John Dalton, melakukan penelitian dengan membandingkan massa unsur-unsur pada beberapa senyawa, contohnya oksida karbon dan oksida nitrogen. Senyawa yang digunakan Dalton adalah karbon monoksida atau CO dan karbon dioksida CO2. Dari perbandingan keduanya, diperoleh hasil sebagai berikut. Jika massa karbon di dalam CO dan CO2 sama, maka oksigen di dalamnya akan memenuhi perbandingan tertentu. Perbandingan massa oksigen pada senyawa CO dan CO2 yang diperoleh Dalton adalah 4/8 sama dengan 1/2. Dengan demikian, hukum Dalton dikenal sebagai hukum perbandingan berganda. Berikut ini pernyataan hukum Dalton. Yang keempat, hukum Gay-Lussac.
atau hukum perbandingan volume. Hukum Gay-Lussac dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Joseph Gay-Lussac. Lussac meneliti tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia. Berdasarkan penelitiannya, Lussac mengambil kesimpulan bahwa perubahan volume gas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Pada suhu dan tekanan tertentu, 1 liter gas nitrogen bisa bereaksi dengan 3 liter gas hidrogen menghasilkan 2 liter gas amonia. Adapun persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Adapun pernyataan hukum Gay-Lussac adalah sebagai berikut. Yang kelima, hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Italia, Amedeo Avogadro. Pada tahun 1811, Avogadro menyatakan bahwa partikel unsur tidak selalu berupa atom yang berdiri sendiri, melainkan bisa berbentuk molekul unsur. Contohnya H2, O2, N2, dan P4. Berdasarkan pemikiran tersebut, Avogadro berhasil menjelaskan hukum Gay-Lussac dan membuat hipotesis sebagai berikut. Dengan adanya hipotesis tersebut, diperoleh bahwa perbandingan volume gas sama dengan perbandingan koefisien. Secara matematis, dirumuskan sebagai berikut. Jadi, sekian saja video materi hukum dasar kimia dari saya. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan bisa menjadi bekal di masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya.